Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan curhat bareng Teh ini. Ada sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, akan diberikan ujian bagi kita semua. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus, berkurang buah-buahan, berkurang harta, bahkan jiwa. Nah, di sini ada pertanyaan dari seseorang yang kehilangan anak. Nah, ini berarti ujian iman seseorang. Nah, firman Allah di surat Al-Baqarah itu wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata itu untuk membaca innalillahi itu lebih mudah dibanding praktek. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau dipahami betul-betul dengan hati, maka kita akan menjadi orang yang enggak marah dengan apa yang Allah ujikan kepada kita, walaupun itu orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai kan bisa anak, bisa harta, bisa pasangan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kok meninggal? Ya itu kan nggak ada, itu semua Allah yang mengatur. Bisa pasangan, bisa rumah tiba-tiba terbakar, bisa anak yang kita cintai tenggelam atau apa. Tapi itu ada resep dari Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semakin seseorang yakin kepada Allah bahwa semua titipan Allah, itu semakin tepat sabarnya. Tapi semakin lambat kembalikan kepada Allah, pasti akan kecewa, akan banyak penyesalan. Ini berkaitan dengan saudara kita yang seorang akhwat kehilangan anak yang berusia 4 tahun. Namun hati ini penuh dengan penyesalan. Ya tadi Allah menguji anak yang dicintai diambil, dan kesedihan atas kepergiannya, ya sedih. Kalau nggak sedih berarti nggak ada sayang. Ya itu fitrah seorang ibu ketika kehilangan anak yang dicintainya, pasti bersedih. Rasul juga bersedih, tapi kesedihannya tidak membuat dia marah kepada Allah. Nah, anak yang sangat saya sayangi, sebulan sebelumnya ada teman saya yang kehilangan anak. Nah, jadi sebelumnya tuh ada yang kehilangan anak, kemudian terbesit di dalam hati, kalau saya kehilangan anak saya dan saya teringat anak saya yang usia 4 tahun, itu menjadi kenyataan. Nah, ini pertanyaannya menurut Teteh, apakah itu termasuk sebuah doa atau firasat saya menyesal kenapa bisa berpikiran seperti itu? Ya, kalau pikiran itu sih wajar-wajar saja. Kalau menurut pendapat saya, ketika ada yang meninggal anak orang lain, kemudian oh jangan-jangan nanti saya ditinggalkan juga oleh anak yang saya cintai. Kalau diambil hikmahnya, berarti saya harus siap secara mental saya, karena usia tidak tahu, mungkin nanti ke depan anak saya. Tapi bukan berupa doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya meninggal, kan enggak. Tapi terbersit untuk meyakinkan kita bahwa semua sudah ada yang mengatur. Siapapun orang yang kita cintai, termasuk diri kita. Mungkin kita yang akan meninggalkan anak kita, atau pasangan kita yang meninggalkan kita. Jadi ini insya Allah ibu bukan berarti doa ya. Kalau firasat bagaimana? Firasat itu agak bahaya ya kalau kita bilang firasat. Lebih baik kita lebih ke hikmah. Kalau ada lihat orang yang meninggal, oh kita harus siap ke depan juga akan meninggal. Jadi tidak ada kaitannya dengan oh ada firasat nanti akan meninggal, enggak. Karena firasat itu Allah berikan kepada orang beriman. Berhati-hatilah terhadap firasat orang beriman. Tapi jangan menganggap bahwa kita bisa membaca apa yang akan terjadi, khawatir nanti setan masuk. Jadi kita jadi mendahului apa yang Allah takdirkan. Sudah yang akan terjadi Allah yang mengatur. Kalaupun dulu ada perasaan, itu karunia Allah aja yang tidak harus terlalu dibesar-besarkan. Jadi doa atau firasat ini doa bukan doa. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Saya benar-benar merasa berdosa. Bagaimana mentaubatinya? Ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Hadisnya seperti itu. Setiap kita melakukan keburukan, segera jangan ditunda. Kemudian udah sholat sunnah, disempurnakan wudhunya, sholatnya diperbaiki. Kemudian sujud terakhir, minta ampunan Allah. Mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa kita. Allah akan memberikan jalan keluar
dengan jalan yang terbaik menurut Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan anak yang jauh lebih soleh, solihah, anak-anak yang menjadi qurrata ayun, ahlullah, ahli baca Quran, menjadi para hafid, hafidoh yang bisa menjadi jalan mahkota diberikan kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.